Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya yang sudah hadir pada acara PKM pada pagi hari ini. Alhamdulillah, hamdan wa syukurillah, amma ba'du. Yang terhormat seluruh anggota kelompok 3 yang sudah hadir pada acara PKM pada pagi hari ini. Yang terhormat dan yang kami banggakan teman-teman semua yang sudah bisa hadir pada acara PKM pada pagi hari ini. Sebelumnya mohon maaf telah mengganggu waktunya dan terima kasih sudah bisa berhadir dalam acara PKM pada pagi hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa untuk bahagia. Bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya Muhammad Rifai sebagai moderator, kemudian ada Muhammad Umar Fakhri sebagai presentator pertama, kemudian ada Muhammad Zainul Fikri Laksana sebagai presentator kedua, kemudian ada Putri Nur Aini, kemudian ada Putri Adindina Aminati, kemudian ada Konita Elvina Bahia. Pada hari ini kami akan menyampaikan materi Ulumul Hadis yang berjudul perbedaan hadis kudusi dan hadis nabawi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hadis kudusi dan apa juga yang dimaksud dengan hadis nabawi? Nah, untuk mengetahui jawaban dari hal tersebut, mari kita dengarkan secara seksama penjelasan yang akan disampaikan oleh presentator pertama, yaitu Muhammad Umar Fakhri. Kepadanya kami persilahkan. Bentar guys, ini waktunya 7 menit lagi. Berarti nanti dimulainya dari yang presentator pertama ya. Ya, langsung saja dimulai. Terima kasih kepada moderator Muhammad Rifai atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan hadis qudsi dan perbedaannya dengan hadis nabawi. Ada yang tahu belum? Sebelumnya udah ada yang tahu belum tentang hadis qudsi itu apa? Ayo kita simak-simak Belum tahu, Kak. penjelasannya. Mangga di slide berikutnya. Pembagian hadis itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua dari Nabi Muhammad SAW. Yang menjadi sandarannya itu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadis qudsi, dan yang menjadi sandarannya dari Nabi Muhammad SAW itu hadis nabawi. Jadi diartiin hadis qudsi itu melalui perantara, dan sedangkan hadis nabawi itu tanpa perantara. Paham? Baik, Contoh kehidupan sehari-hari itu. Misalnya Umar nginfoin ada berita hari ini bahwasannya ada acara Disnatalis PAI jam 10. Lalu mengajak ke Din, hari ini ada Disnatalis, ikut tuh, jangan lupa ajakin Rifai juga ya. Lalu kata Dina ke Rifai ikut ya, jangan lupa ada acara Disnatalis hari ini pukul 10. Nah, itu yang menjadi arti di situ dapat diartikan juga hadis qudsi, sedangkan hadis nabawi
Contohnya seperti ini. Misalnya Umar mengajak kepada wanita, ada acara seminar di dalam kampus ya. Nah, ini mengajaknya. Jadi wanita, bahwasannya hari Minggu ada acara seminar, diadakannya di kampus. Nah, berarti di situ tanpa ada perantara, langsung infoinnya gitu. Udah, lanjut ke slide ketiga. Nah, mengapa dinamakan hadis qudsi? Di sini ada dua alasan. Ya, yang pertama itu ada yang artinya itu suci, karena ia bersumbernya dari Allah yang Maha Suci, bukan dari perantara lain ya. Ini menjadi sumbernya sumber langsung dari Allah tanpa buatan gitu. Terus yang kedua, alasan yang kedua, mengapa dinamakan hadis qudsi? Karena hadis yang penyampaiannya itu dari Nabi melalui Nabi yang menyampaikannya, terus yang jadi sandarannya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mangga slide selanjutnya. Nah, di sini kita membahas definisi hadis qudsi ya. Seperti dalil di bawah ini, kullu qaulin adafahur rasulu sallallahu alaihi wasallam ilallah azza wa jalla. Nah, sebelumnya tadi udah dijelaskan ya, definisi hadis qudsi itu segala perkataan yang disandarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Nah, ini sebagai tumpuannya itu di sini ada kata azza wa jalla. Nah, itu juga termasuk contoh hadis qudsi. Kalau hadis nabawi, contohnya itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, gitu ya. Udah paham sampai sini? Lanjut slide berikutnya. Putri. Share screen-nya hilang, Putri. Pada materi kali ini akan dibahas oleh Muhammad Zainul Fikri Laksana. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada sahabat Muhammad Umar Fakhri yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya kepada presentator kedua, sahabat Muhammad Zainul Fikri Laksana, kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada sahabat Fai yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi yang kedua. Slide-nya Kak, yang di atas Kak, yang bentuk-bentuknya. Ya, sebelumnya saya sekedar mengingatkan kembali apa yang sudah disampaikan oleh sahabat Umar. Apa itu hadis qudsi? Hadis yang disandarkan oleh Allah dan disampaikan oleh Nabi Muhammad ya. Di sini ada beberapa bentuk-bentuk lewat hadis
hadis qudsi tersendiri, yaitu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah yaqulullah azza wa jalla, yang artinya Nabi yang bersabda yang disandarkan oleh Allah. Dan contoh yang kedua yaitu yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mayarwihi an rabbi au fi ma rawahu anhu. Nabi bersabda pada apa yang beliau riwayatkan dari Allah. Dan untuk contoh yang ketiga yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahki an rabbihi azza wa jalla yaqulu. Rasulullah menceritakan dari Tuhannya dan dia yang berfirman. Untuk contoh hadis qudsi tersendiri yaitu untuk slide selanjutnya, Kak. Nah, di sini ada contoh hadis qudsi tersendiri yaitu hadasani Yahmalatu bin Yahya tajibi ahbarana ibnu Wahbin ahbarani Yunus an ibni Sihabin ahbarani Sayyidina Sa'id ibnul Musaybi annahu sami abna Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah, di sini ditulis sami'tu Rasulullah yaqulu qala Allah azza wa jalla, perkataan Allah yang disampaikan oleh Nabi yaitu qul alimni adamalahu illa syamu wali wa anna ahzi bihi fawalladihi nafsu Muhammadin biyadihi lahul fatu fami sami'i atyabu indallahi min riyahil muslim. Dan yang artinya menceritakan kepada Harmalah, untuk ini Kak, slide-nya Kak diganti. Yang artinya menceritakan kepada Harmalah bin Yahya At-Tajibi memberitahukan kepada kami Ibnu Wahab memberitahukan kepada Yunus dari Ibnu Syihab memberitahukan kepada Sayyid bin Al-Musayyab bahwasanya dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, seluruh amal anak Adam untuk dirinya sendiri kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan bahwasanya demi jiwa Muhammad yang berada pada genggamannya, mulut orang berpuasa lebih baik di sisi Allah daripada harumnya minyak wangi. Untuk slide-nya Kak ganti. Dan ini bawa lagi Kak, bawa yang berbeda. Dan di sini ada beberapa perbedaan hadis qudsi dan hadis nabawi. Nah, di sini ada hadis nabawi. Hadis nabawi itu nabi yang disandarkan dari sumber pemberitaannya, dan pemberitaannya meliputi perkataan atau perbuatan dan persetujuannya dan hafal dan maknanya dari nabi itu tersendiri, dan redaksi hadis tidak menggunakan ungkapan orang pertama. Dan hadis qudsi tersendiri itu nabi yang memberitakan apa yang disandarkan kepada Allah dengan menggunakan redaksinya tersendiri, hanya memberikan perkataan, bukan perbuatan. Makna dari Allah, redaksinya disesuaikan oleh Nabi tersendiri. Redaksi hadis menggunakan ungkapan orang pertama atau aku, atau Allah atau hambaku. Dan di sini ada beberapa kitab-kitab hadis qudsi tersendiri, yaitu ada kitab Al-Kalimu At-Tayyibah karya Ibnu Taimiyah, atau ada juga Al-Ittihaf As-Sanaiyah bin Al-Hadis Al-Qudsiyah karya Abdurrauf Al-Manawiyah. Dan ada juga Adab Al-Hadis Al-Qudsiyah karya Ahmad Syekh Sarbashi. Ada juga Al-Hadis Al-Qudsiyah yang diterbitkan oleh Kementerian Wakaf Mesir. Dan ada pun hadis-hadis lainnya. Oke, mungkin sekian dari saya tentang penjelasan materi yang kedua tentang apa itu hadis qudsi dan perbedaannya. Selanjutnya saya akan berikan ke moderator untuk sahabat Rifai. Terima kasih sudah memberikan saya waktu.
Ya, baik, terima kasih kami ucapkan kepada sahabat Muhammad Zainul Fikri Laksana yang sudah memaparkan materinya dengan luar biasa. Dan terima kasih juga kepada Muhammad Umar Fakhri yang sudah memaparkan materinya di materi pertama. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab kepada teman-teman semua yang ingin bertanya dan mungkin ada yang kurang jelas. Silahkan untuk ditanyakan, dan untuk teman-teman yang ingin menanggapi atau menyanggah, kami persilahkan. Silahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Saya mau nanya. Iya, silahkan Teh. Apa hadis qudsi itu bisa dijadikan hujah? Iya, baik. Terima kasih Teh. Luar biasa pertanyaannya. Untuk pertanyaannya kami tampung dulu ya Teh. Baik. Sebelum ya, silahkan Teh Cintana. Ingin bertanya ya, Ya, silahkan Teh. apakah hadis qudsi bisa dijadikan sebagai hujah? Sekian, terima kasih. Oh, jadi pertanyaannya sama dengan pertanyaan yang pertama ya Teh. Ya, baik, terima kasih Teh. Untuk pertanyaannya kami tampung dulu ya Teh. Silahkan Teh Amara. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Saya izin bertanya, kenapa sih harus ada hadis qudsi dan hadis Nabi? Padahal kan Al-Quran udah ada. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh. Pertanyaan yang sangat luar biasa ya dari Teh Amara. Ya, silahkan untuk penanya selanjutnya. Kami persilahkan. Silahkan Teh yang ingin bertanya lagi. Masih ditampung. Maaf tadi, tolong dipastikan ulang ya pertanyaannya untuk Teh Cintana.
Bisa diulang lagi nggak pertanyaannya untuk Teh Cintana dan Teh Naina Natasha? Mohon maaf, tadi pertanyaannya ini ya. Apakah hadis qudsi itu bisa dijadikan hujah? Terima kasih. Baik, terima kasih ya Teh. Nah, untuk pertanyaan pertama ini, apakah hadis kudusi itu bisa dijadikan hujah? Akan dijawab langsung oleh sahabat Muhammad Umar Fakhri. Kepadanya kami persilahkan. Jadi untuk jawabannya itu, jadi untuk pertanyaan itu, apakah diskusi bisa dijadikan hujah? Tidak bisa, karena hadis qudsi itu murni ya, yang sumbernya itu dari Allah. Apa yang tadi sudah dijelaskan dari pemateri pertama yang disampaikan oleh saya sendiri, bahwasannya hadis qudsi itu bersumbernya dari Allah dan yang kerap kali dianggap sebagai hadis, dan hadis qudsi itu tidak perlu dikaji lagi karena dianggap sahih dan dapat dijamin kehujahannya. Cukup sekian jawaban dari saya sendiri, begitu. Baik, terima kasih kepada sahabat Umar. Mungkin ada yang menyanggah atau tidak sesuai jawabannya, silahkan. Kami siap untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut. Silahkan, mungkin ada yang ingin menyanggah. Teh Mikaila Az-Zahra, gimana? Mungkin bisa tambahin. Sudah cukup ya, makasih. Sudah cukup. Ya baik, terima kasih Teh. Jadi saya ingin menambahkan sedikit ya, bahwa hadis kudusi itu adalah hadis yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hujjah itu adalah dalil ya. Nah, pertanyaannya tadi, apakah hadis kudusi itu bisa dijadikan dalil atau hujjah gitu? Bisa sebenarnya. Karena hadis kudusi itu bersumber dari Allah, makanya hadis kudusi itu bisa dijadikan sebagai hujjah. Sama halnya dengan Al-Qur'an. Seperti itu ya, Teh. Iya, Rifai. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yang kedua dari Teh Amara ya. Kenapa harus ada hadis padahal Al-Quran sudah ada, kata Teh Amara. Nah, untuk pertanyaan ini kami serahkan kepada Muhammad Zainal Fikri Laksana. Kepadanya kami persilahkan. Ya, tadi pertanyaan dari Kak Amara ya. Mengapa sih harus ada hadis qudsi dan hadis nabawi pada Nabi, padahal di Al-Quran tersendiri sudah ada. Nah, kenapa harus ada? Ya karena hadis adalah perkataan Rasulullah, perkataan, perbuatan ya. Sedangkan kalau Al-Quran itu adalah firman yang diturunkan oleh Allah langsung. Ya, tuh gimana Kak Teh? Oke. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, baik, terima kasih kepada sahabat Muhammad Zainal Fikri Laksana. Ya, izin menambahkan juga tadi, jadi hadis itu sangat berperan penting untuk Al-Quran ya. Karena segala sesuatu yang ada di dalam Al-Quran itu belum semuanya itu secara terperinci. Masih ada yang
pemahamannya itu global, seperti tata cara sholat. Di Al-Quran hanya dijelaskan tentang melaksanakan sholat atau anjuran untuk mewajibkannya sholat, tetapi tidak ditentukan bagaimana cara pelaksanaan sholat. Nah, dengan adanya hadis, maka disempurnakanlah Al-Quran itu dengan menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan sholat. Seperti itu ya Teh. Mungkin masih ada yang ingin bertanya? Kalau sudah tidak ada, untuk pertemuan kali ini sudah dicukupkan. Apa masih ada yang ingin bertanya? Nggak ada. Ya baik, terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman semua, baik dari kelompok 3 ataupun dari teman-teman yang sudah hadir dalam acara PKN pada pagi hari ini. Terima kasih banyak kami ucapkan karena sudah menyempatkan waktunya untuk berhadir pada acara PKM hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah bertanya. Karena keterbatasan waktu, izinkan kami untuk mengakhiri diskusi pada hari ini. Sebelum presentasi ini kami tutup, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari pemaparan materi tersebut. Kesimpulannya dijelaskan bahwa secara garis besar hadis itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada hadis kudusi dan yang kedua ada hadis nabawi. Di mana hadis kudusi sendiri itu adalah kullu qaulin adhafahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilallah azza wa jalla. Segala sesuatu perkataan yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis nabawi, yaitu ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw taqririn aw sifati. Segala sesuatu perkataan atau perbuatan atau persetujuan pengakuan atau sifat-sifat Nabi itu dinamakan dengan hadis nabawi. Nah, ada secara garis besar ada perbedaan antara hadis nabawi dan hadis kudusi. Di mana hadis nabawi sendiri itu perbedaan yang pertama, hadis nabawi itu menjadi sandaran sumber pemberitaan. Sedangkan hadis kudusi itu Nabi memberitakan apa yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan redaksinya sendiri. Perbedaan yang kedua, pemberitaan meliputi perkataan, perbuatan, pengakuan atau persetujuan. Yang kedua, dari perbedaan antara hadis kudusi dan hadis nabawi itu hanya memberitakan perkataan. Kemudian hadis nabawi itu lafaznya dan maknanya itu dari Allah. Kemudian hadis kudusi itu maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi redaksinya itu disusun sendiri oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadis nabawi itu memiliki redaksi hadis yang tidak menggunakan ungkapan orang pertama. Tidak ada ungkapan orang pertama. Kemudian di hadis kudusi, redaksi hadis itu menggunakan ungkapan orang pertama. Contohnya tadi qala Allah azza wa jalla. Seperti itu ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada moderator maaf, minta waktunya sebentar. Iya, apa Mar? Izinkan saya untuk membaca doa ya. Iya, silahkan. Silahkan Kang. Silakan Kak Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala
asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama li wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan ya'ndal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Sekian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya Ya Rabbal Alamin. moderator. Baik, terima kasih kepada Kang Umar atas pembacaan doanya. Semoga dengan dibacakannya doa, pertemuan kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir pada acara PKM pada pagi hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kebahagiaan. Aku qouli hadza, astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Syukran.